Kalian ingat tidak ketika kita sakit dan pergi ke klinik, dokter sering menyuruh kita untuk melakukan pengukuran tensi atau tekanan darah terlebih dahulu. Dari pengukuran tersebut, kadang kita memiliki angka 120 per 70. Tahukah kalian arti dari angka 120 per 70 itu? Angka 120 menunjukkan angka sistol, sedangkan angka 70 menunjukkan angka diastol. Sistol adalah tekanan jantung ketika memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan diastol adalah tekanan darah ketika melakukan relaksasi atau peregangan. Orang yang memiliki tekanan darah normal memiliki angka sistol dan diastol yaitu 120 per 80 mm Hg. Sedangkan orang yang memiliki riwayat penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi memiliki angka sistol lebih dari 120. Orang yang memiliki riwayat penyakit darah rendah atau hipotensi memiliki angka sistol kurang dari 120. Lantas, bagaimana cara kerja jantung memompa darah menuju ke seluruh tubuh? Cara kerja jantung dalam memompa darah tergambarkan dalam mekanisme sistem peredaran darah. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi yang disebut juga dengan atrium terdiri dari serambi kanan dan serambi kiri, serta bilik yang disebut dengan ventricle terdiri juga dari bilik kanan dan bilik kiri. Pada sistem peredaran darah, ada saluran yang menghubungkan berbagai macam jaringan ataupun organ di seluruh tubuh manusia, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah manusia terdiri dari 2, yaitu pembuluh darah arteri atau nadi dan pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Pembuluh darah arteri bisa kita rasakan ketika kita memegang tangan dan ada yang berdenyut-denyut di pergelangan tangan kita atau di bawah leher kita. Nah, itu disebut dengan pembuluh darah nadi atau arteri. Sedangkan pembuluh darah vena atau balik bisa kita lihat di pergelangan tangan kita ada saluran yang berwarna biru kehijau-hijauan. Itu yang dinamakan dengan pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Sistem peredaran darah manusia terdiri dari 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah besar memiliki jalur dari jantung ke seluruh tubuh bagian atas dan seluruh tubuh bagian bawah. Sedangkan peredaran darah kecil memiliki jalur dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Mekanisme sistem peredaran darah besar dimulai dari darah yang kaya akan oksigen keluar dari bilik kiri melalui arteri menuju ke seluruh tubuh bagian bawah ataupun seluruh tubuh bagian atas. Nah, setelah beredar ke seluruh tubuh bagian atas ataupun seluruh tubuh bagian bawah, lama-kelamaan darah yang kaya akan oksigen tersebut menjadi kaya akan karbon dioksida atau CO2. Darah yang kaya akan CO2 balik kembali ke jalan jantung melalui pembuluh vena, masuk melalui serambi kanan. Ini yang disebut dengan sistem peredaran darah besar. Nah, sedangkan peredaran darah kecil memiliki jalur dari bilik kanan menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung melalui serambi kiri. Darah yang keluar dari bilik kanan kaya akan CO2. Ia diedarkan ke paru-paru melalui pembuluh arteri yang dinamakan arteri pulmonalis. Nah, berbeda dengan arteri yang keluar dari bilik kiri, arteri pulmonalis ini kaya akan CO2. Dia masuk ke paru-paru, kemudian di paru-paru terjadi pertukaran antara CO2 menjadi O2 atau oksigen. Nah, darah yang keluar dari paru-paru ini sekarang kaya akan O2. Dia diedarkan menuju ke jantung melalui pembuluh darah vena yang dinamakan vena pulmonalis.
Vena pulmonalis ini kayak akan O2, kemudian dia masuk ke serambi kiri, darah akan dipompa kembali ke seluruh tubuh ketika melalui peredaran darah besar,